Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rashid Asidik dan di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir UAS untuk mata kuliah Object Oriented Programming atau PBO. Di mana di sini untuk studi kasusnya kita pilih sistem pelayanan depot air minum. Nah, untuk videonya saya akan menjelaskan secara konsepnya dan juga baru masuk ke kodenya. Jadi kita jelaskan konsep terlebih dahulu. Setelah konsepnya sudah dijelaskan, baru ke bagian dalam kodenya. Oke, yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu untuk desain dari databasenya. Jadi seperti ini desain untuk databasenya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya si customer ini terhubung dengan si order. Dalam artian si customer itu bisa membuat order, dan si order ini terhubung ke customer supaya ketika kita mengambil order itu bisa sesuai dengan orderan si customer. Dan di sini juga order terhubung dengan stok, karena ketika kita menampilkan order kita butuh product name, quantity, dan price-nya, sehingga kita perlu menghubungkan antara order dan stok. Dan di sini seller tidak terhubung dengan siapa-siapa, karena ya di dalam aplikasinya kita rancang si seller bisa memanajemen data customer, order maupun stok walaupun tidak terhubung. Kita lanjut ke aplikasinya. Di sini ya, untuk aplikasinya sendiri, untuk aplikasinya sendiri seperti ini. Jadi yang pertama kita akan masuk ke bagian register terlebih dahulu. Nah, pada bagian register terdapat 5 text field, ada username, password, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Nah, yang pertama saya akan menemukan dulu apabila jika semuanya tidak diisi. Jika semuanya tidak diisi, ketika lalu kita register, maka akan gagal, karena di sini kita buat sebuah kondisi yang dimana kalau misalkan si text fieldnya kosong, itu akan terjadi gagal atau tidak, mungkin tidak akan diinsert untuk si query ke database-nya. Sedangkan kalau misalkan kita isi, misalkan passwordnya kita isi Ibnu123, username-nya kita isi Ibnu123, ini kita isi, nama lengkapnya kita isi juga, nomor teleponnya kita isi juga. Lalu untuk alamatnya kita isi juga. Nah, ketika kita sudah mengisi semuanya, maka ketika di register, nah maka ada akun berhasil dibuat. Lalu kita akan langsung auto kembali kepada login. Nah, di sini untuk jadi ketika gagal tadi, mau itu ada salah satu text field atau semuanya text field yang tidak diisi, maka akan gagal karena kita memakai perulangan. Dan jika misalkan tadi diisi semuanya, maka nanti nilai dari text fieldnya akan diambil, dan lalu ketika diambil dimasukkan ke dalam query yang disediakan di kelas repository dan langsung akan dikirim ke database. Mungkin kita bisa lihat di dalam kodenya. Oke, yang pertama di sini kita lihat dari entity mungkin. Nah, di entity ini ada customer. Jadi untuk datanya yang kita masukkan itu bakal dimasukkan ke dalam entity ini. Jadi kita masukkan username, password, full name, phone number, address. Nah, di sini adalah data-data yang kita masukkan di dalam si register. Dan untuk customer ID-nya di sini ada auto increment yang dimana akan diisi sendiri oleh si database-nya. Lanjut, di sini juga ada untuk register.
Nah, di sini ada di bagian kelas repository, bagian customer. Di sini kita membuat khusus untuk query-nya. Nah, untuk register customer sendiri, ini untuk nilai defaultnya atau nilai pengembaliannya adalah boolean, yang dimana hasil dari ketika kita menjalankan metode ini maka akan mengembalikan nilai true atau false atau biasa disebut dengan boolean. Di sini untuk parameternya sendiri customer. Kenapa customer? Karena pada kelas customer kita telah membuat untuk beberapa tipe datanya seperti username, password, full name, phone number, dan get address, sehingga bakal lebih singkat untuk pembuatan si parameternya. Jadi kita nggak usah kayak banyak-banyak misalkan string username, string password, dan sebagainya, tinggal langsung customer aja. Untuk string SQL-nya kita menggunakan mode insert into customers, yang dimana nanti si insert into customer ini parameternya ada username, password, full name, phone number, address, dan yang sebagainya. Nah, untuk di sini kita juga untuk value di dalam SQL-nya kita menggunakan tanda tanya terlebih dahulu. Untuk apa? Di sini nanti tanda tanyanya akan diisi sesuai dengan input dari si customer. Nah, di sini kita menggunakan try catch untuk pengeksekusian si query-nya. Di sini juga ada connection untuk mengambil data, dan di sini juga ada prepared statement. Nah, kenapa menggunakan prepared statement? Terkadang ada masalah ketika kita mengirimkan suatu input atau mengirimkan suatu data, nge-request suatu data ke database. Yaitu masalahnya SQL injection. Jadi SQL injection itu ketika kita biasanya itu terjadi pada login. Ketika kita dalam mengisi suatu username gitu kan, misinya kayak ada kutip atau yang sebagainya, maka bisa auto masuk, sehingga pakainya prepare statement untuk mencegah hal tersebut, untuk mencegah SQL injection. Nah, di sini juga ada ya untuk memasukkan value-nya, kita menggunakan statement dari prepare statement ini, dan untuk set-nya sendiri ini sesuai dengan tipe datanya. Misal di sini ada username, tipe datanya string, password string, ya ini semuanya string ya, karena tipe datanya semuanya kita buat string. Di sini juga ada parameter index, yang mana ini mendeskripsikan tentang parameter value yang ada di values. Jadi untuk parameter index 1 berarti nanti bakal diisi di sini, parameter index 2 bakal diisi di tanda tanya yang kedua, dan yang seterusnya. Sehingga nanti di sini jika misalkan sudah diisi semua dan sudah di-execute update, maka akan mengembalikan nilai true. Mungkin sekian untuk register. Sekarang kita bakal coba lagi ke yang tadi. Nah, di sini untuk login sendiri ada dua text field. Yang pertama ada username, yang kedua ada password. Nah, di sini kita akan mencoba untuk bagian register. Tadi kita sudah mendaftarkan akun kita ke bagian register, dan ketika kita login, nah maka akan masuk ke bagian dashboard pelanggan. Nah, jadi untuk login tadi kita bisa lihat pada sini. Jadi kita buat kelas khusus untuk entity loginnya, yaitu ada username, password. Nah, di sini juga kita bikin untuk parameter, untuk constructornya ada 2, dan juga untuk bagian getter setternya. Lalu kita bikin pada bagian repository ini, kita rancang ya untuk directory repository ini untuk khusus untuk kita mengoperasikan query ke database, atau bisa dibilang repository pattern. Nah, di sini juga kita bisa lihat tuh login customer-nya sama, kita menggunakan boolean, dan di sini untuk customer yang tadi. Nah, di sini juga parameternya login, jadi kita nggak usah parameternya string username dan string password, langsung aja login, karena kita udah buat entity-nya di dalam kelas login. Lanjut untuk string SQL-nya, kita jadi ngambil select username dan select password from customer. Nah, di mana username juga dan password nanti bakal di-input. Nah, kenapa kita ngambil select username dan password? Sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan kita nge-selectnya ID, tapi ya karena sudah terlanjur jadi username dan password saja gitu kan, biar tidak banyak yang diubah. Lanjut, seperti biasa ini connection untuk membuat connection, prepared statement untuk mencegah dari SQL injection, parameter index ini seperti yang tadi dijelaskan untuk
mengisi si parameter tanda tanyanya. Untuk parameter indeks 1 ngisi yang ini, parameter indeks 2 ngisi yang ini. Untuk keduanya datanya sama-sama string, jadi kita set string untuk statementnya dan diambil dari get username dan get password yang ada di username. Nah di sini juga ada pengembalian nilainya, yaitu pengembalian dari boolean yang dimana dia dari result set ini sebenarnya adalah sebuah kelas dari SQL yang dimana untuk mengambil data dari si database SQL-nya, sehingga ketika kita membuat si ini, maka kita ini mengoperasikan untuk mengambil data si SQL-nya. Nah di sini untuk operasinya sendiri, untuk pengembaliannya, apabila result set next ini apabila datanya ada, maka mengembalikan nilai true, dan apabila tidak maka akan mengembalikan nilai false. Mungkin untuk yang gagalnya kita akan coba setelah ini. Oke lanjut, di sini juga ada biasanya juga bagian servisnya. Pada bagian service kita langsung membuat data source-nya di sini. Jadi ketika kita eksekusi di dalam UI-nya, kita nggak usah ada lagi si database-nya. Jadi kita nggak usah bikin lagi si util database-nya atau si koneksinya atau config yang diperlukan untuk menyambungkan ke database-nya. Nah di sini juga kita implementasi buat tadi kelas yang kita ada si query-nya. Lanjut kita juga bikin untuk si loginnya, kelas loginnya yang ngambil dari si parameter si username dan si password. Lalu kita bakal mengembalikan si login ini, karena kan artinya boolean, jadi kita bisa mengembalikan booleannya juga ke si kelas ini. Oke, untuk sebelumnya mungkin saya lupa, di utilitas ini ada database util. Nah di sini adalah beberapa konfigurasi yang kita lakukan untuk menyambungkan dari aplikasi ke database. Nah di sini ada yang namanya Hikari CP. Hikari CP ini merupakan sebuah tools atau alat bantu untuk kita menyambungkan ke bagian database, tapi dengan sistem pinjam pool. Jadi kita kan ketika request, biasanya tuh setiap user ketika request itu tuh tidak bisa langsung dikembalikan, tapi menunggu dulu respon baru bisa dipakai oleh yang lain. Sehingga kalau misalkan ada beberapa ribu atau beberapa ratus user yang merequest secara bersamaan, itu tidak, tapi harus menunggu bergantian, sehingga mungkin prosesnya akan lama. Jika kita menggunakan Hikari CP ini, sistemnya akan saling meminjam pool. Jadi ketika user 1 merequest dan belum menerima respon, dan request 2 juga merequest secara bersamaan, maka request 2 bisa meminjam dulu bagian jaringan dari user 1, baru nanti ketika sudah di request ke database, ketika si user satunya juga menerima respon, bisa langsung dikembalikan lagi ke user 1. Jadi untuk sistemnya peminjaman kurang lebih seperti itu. Jika salah maafkan saya. Di sini kita untuk kita set untuk driver class name-nya seperti ini. Jadi bawaan juga dari Java-nya, dan untuk JDBC URL-nya ini merupakan URL untuk merujuk kepada database kita. Di sini untuk Pressfield sendiri merupakan nama database dari yang dipakai. Untuk server time zone Asia Jakarta ini untuk waktunya atau ya waktunya. Dan di sini ada maksimum pool size yang tadi bahwasanya kita ngeset mau buat maksimum poolnya ada 10, dan ini buat timeoutnya sekitar 60.000, kalau nggak salah ini sekitar 1 menit, dan set maksimalnya tinggal 10 kali 6. Oke, mungkin sekian untuk database util. Dan lanjut, ketika di data view-nya kita bisa lihat pada bagian login. Nah pada bagian login ini kita bikin VBox untuk bagian halamannya. Jadi kan sehingga ketika dilihat pada halaman utama ada bagian background. Nah kenapa ketika kita kembali ke bagian login nggak ada background, itu karena kita kembalinya ke halaman si get view ini, sedangkan get view ini tadinya dari VBox, sedangkan background tadi itu kembalinya itu berasal dari si hello application yang ini. Jadi pada hello application yang ini ada bagian border pen
Jadi mana bedapan ini dia nge-route center ke bagian login view get view, sehingga di sini udah dibikin backgroundnya, sedangkan di login view enggak, karena ya login view merupakan VBox, jadi buat backgroundnya kita tidak setting karena mungkin bakal kelihatan kurang menarik. Oke, lanjut untuk loginnya, mungkin nanti untuk login gagal bisa ya sama login gagal juga, kalau misalkan emang gagal nanti bakal gagal. Oke, lanjut sini ada dashboard user, dashboard pelanggan, dan dashboard pelanggan ini ada tulisan role-nya. Jadi sistemnya ketika kita login, kita ngambil ID-nya, ngambil ID pelanggan, dan lalu ketika kita ngambil ID pelanggan, lanjut kita simpan ID pelanggan di dalam utilitas yang namanya session customer ID. Nah, di sini kita menggunakan Intense untuk menyimpan datanya secara sementara atau selama aplikasinya berlangsung, supaya walaupun kita berpindah-pindah halaman atau berpindah-pindah kelas, si nilai ID-nya bisa kita pegang terus, karena nilai ID ini penting untuk mengakses ke semua fiturnya. Contoh, ketika kita ke pesanan, maka kita akan mengambil pesanan sesuai ID customer-nya, sehingga hal ini diperlukan untuk hal tersebut. Selanjutnya kita akan tapi sebelumnya di sini juga ada F-wallet-nya kosong karena defaultnya memang kosong, dan untuk melakukan pembayaran transfer kita melalui F-wallet yang ada di sini. Jadi untuk F-wallet sendiri kita harus mengisi pada bagian fitur F-wallet yang dibuat. Nanti kita masuk ke F-wallet, kita tinggal masukkan aja tambahan untuk uangnya. Misalkan saya menambah di sini 100.000, maka kita tambahkan, maka F-walletnya sudah terisi. Ketika sudah terisi, kita bisa kembali ke dashboard dan F-walletnya sudah terisi sebanyak 100,0. Nah, di sini kenapa 100.0 bukan 100.000? Karena kita memakai data desimal atau float, sehingga di sini untuk 0 jika misalkan 0,0 di belakangnya tuh nggak diambil. Jika misalkan 100.500 mungkin 5,0 nya akan diambil. Kita langsung aja ke bagian beli galon. Nah, di sini ada menu galonnya yang kita buat, dan di sini kita buatnya tidak langsung dengan list, tapi kita buat query-nya satu persatu dalam menu daftar produk ini. Bisa kita lihat di dalam menu daftar produk. Nah, pada daftar produk ini kita bisa lihat pada bagian produk. Nah, di sini ada produk untuk mengatur data-data yang kita butuhkan untuk mengambil data dari produk. Di sini ada produk name, quantity, sama price, dan juga ada produk ID. Nah, jika kita lihat pada bagian sini ada manajemen product seller repository implementation. Nah, pada bagian sini tapi kita setiap repository sebelum kita membuat kelas implementasinya, kita membuat dari interface, kelas interface dulu untuk melakukan cetakan atau untuk membuat suatu rencana kita mau buat apa aja nih, baru kita bikin di interface dulu buat rencananya, baru kita implementasi di kelasnya, di interface-nya maksudnya. Oke. Kita buat rencana di interface, baru kita eksekusi di bagian kelas. Di sini kita implement, habis itu kita juga bikin data source-nya buat ngambil datanya atau buat ngambil jaringannya. Ya, buat ngambil source jaringan di database-nya. Jangan lupa juga untuk kita juga buat si konstruktornya. Lanjut sini kita ngambilnya satu persatu untuk bagian produknya satu-satu. Di sini ada Aqua, ada Fit, dan juga yang lainnya. Kenapa kita ngambil satu-satu? Karena di database kita nggak nyimpen gambar, sehingga untuk UI-nya sendiri akan lebih sulit untuk ditentukan jikalau misalkan kita menggunakan tabel. Sehingga ya kita berencana untuk dipisah-pisah aja satu-satu, walaupun emang agak berat atau agak rugi. Nah, di sini juga ada manajemen produk. Nah, di sini juga ada satu-satu buat si service-nya atau enggak. Jadi kelas atau directory service itu untuk pelayanan dari repository. Jadi kita nggak buat repository langsung ke view, tapi kita di repository. Jadi kalau misalkan ada operasi lainnya, misalkan ada pengurangan, ada pertambahan, atau mungkin yang lainnya, kita eksekusi dulu di service, baru
ketika di establishnya sudah berhasil, kita testing di bagian directory test, dan kemudian baru kita setelah itu lalu kita implementasi di bagian view. Oke, kita bisa lihat di bagian dashboard customer view. Nah, di sini ada bagian ininya. Ini juga sama ya untuk setiap image, dan juga di sini juga ada label, ada price label, ada aqua quantity, juga ada label quantity. Di sini dimasukkan ke dalam satu VBox, dan satu VBox. Kita letakkan di dalam satu VBox setiap ini. Misalkan ada aqua tadi, aqua di sini kita nambahin buat aqua view-nya, buat gambarnya, ID-nya, labelnya, dan aqua quantity-nya. Di sini disatukan dalam satu VBox untuk setiap itemnya, atau setiap itemnya. Dan lalu di sini juga untuk setelah setiap item dimasukkan dalam VBox, baru 4/4 item, jadi 1/4 item misalkan disimpan dalam hubbox. Misal kayak ini hubbox menu 1, kita simpan di dalam hubbox menu 1, kita tambahkan seperti aqua box, amelis box tadi. Jadi 4/4 di sini untuk VBox-nya gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian sininya. Lalu kita beli sekarang, maka akan berpindah ke bagian halaman order. Nah, di sini pada bagian halaman order ada 2 text field dan 3 combo box. Untuk ini sendiri kita tambahin untuk ID produknya. Misal mungkin kita bisa kembali dulu. Mungkin kita bakal ambil yang 3006 yang kristalin galon, kita beli. Mungkin kita beli 2 dengan total pembayaran, atau mungkin kita beli 3 aja dengan total pembayaran. Untuk awal kita putar untuk pembayaran, kita cash lalu oke. Nah, ketika kita oke, maka total harganya akan muncul sebesar 69.000. Bisa dilihat ya nanti apakah benar 69.000, dan kita beli sekarang apakah berkurang. Tadi 40 ya, maka akan berkurang 3, jadi 37, dan tadi 23. Bisa dikali sendiri, 23 kali 3 sebenarnya berapa? 69 benar. Oke, lanjut kita beli lagi bagian 3006 atau mungkin yang lain. Kita bisa lihat ya untuk 3000 jumlahnya 20, harganya 24.500 atau 24,5. Kita lanjut 3000, kita beli 3, kita pembayaran, kita transfer, kita oke, harganya 73. Nah, kita beli sekarang, maka pesanan berhasil, dan ini berkurang 3, dan ya tadi ada harganya juga. Kita beli lagi, kita beli 4 galon di sini, 4 jenis galon. Mungkin yang kedua ya 3001. Di sini ada salah. Kenapa ada salah? Kita bisa lihat kembali ke menu utama. Harganya 50 tapi e-wallet kita 27. Jadi jika misalkan kita menggunakan metode transfer tapi e-walletnya itu kurang dari harga yang kita beli atau jumlah pembelian kita, maka akan gagal. Di sini kita harus mengisi kembali untuk e-walletnya. Nah, oke, kita sudah ini, maka kita bisa beli kembali. Oke, kalau kita beli 100.000 ya, bisa lihat ya bahwa harganya 25.000 kali 4 jadi 100.000, dan jumlahnya juga berkurang. Asalnya 30 jadi 26 dikurang 4. Mungkin yang terakhir kita bakal beli yang 3005 mungkin ya. 3005 kita beli 4. Lalu kita pilih metode pembayarannya yang ini transfer. Jadi transfer berarti transfer sekarang. Oke. Dari 100.000 kita beli. Di sini juga berkurang untuk e-walletnya, dan untuk jumlah juga berkurang 25 dan yang sebagainya. Kita kembali dashboard. Nah, lalu untuk pesanan kita bisa lihat di pesanannya
untuk semua produknya kita sudah ada ya di sini. Untuk semua produk yang kita tadi buat, tadi kita beli yang kristalin galon, aqua galon, ambis galon, dan yang sebagainya. Di sini untuk jumlahnya juga ada, untuk total harganya juga ada, dan untuk status pesanannya juga ada. Kita bakal makan dulu. Jadi yang di kristalin galon ini kita tadi cash ya, bisa dilihat di dalam pembayaran. Nah di sini untuk kristalin galon tuh cash, sehingga kalau kita kebatalkan bagian cash ini, maka ketika kita kembali, nah maka ya sudah batal dan tidak ada refund untuk e-wallet, karena kita kan cash, sehingga kalau misalkan cash tuh dibedain. Kalau di sini ya untuk cash tuh ciri-cirinya tuh pembayaran tuh 0 karena kan COD, jadi kita nggak masukkan ke dalam database-nya. Yang kita masukkan ke dalam database-nya hanyalah pembayaran untuk transfer atau untuk si e-wallet-nya. Nah jika transfer kita hapus, ini kan ada 73 ya, di sininya 827 kita batalkan. Nah maka tadi ada alert ya untuk pembayaran telah di refund, dan maka CFA-nya akan bertambah tadi 827 jadi 901, karena ketika kita refund atau ketika kita batalkan, uangnya akan kembali ke dalam e-wallet kita. Nah di sini jika kita lagi pending lalu kita hapus, nah maka hal ini tidak bisa karena harus cancel order terlebih dahulu. Jika kita batalkan kembali juga tidak bisa karena pesanan telah di cancel. Lalu ketika kita hapus, maka pesanan bisa hapus. Jadi pesanan dapat dihapus ketika status pesanannya telah di cancel atau telah selesai. Nanti kita bakal coba buat demo lagi. Langsung kita kembali ke dashboard, dan sini ada pembayaran. Untuk pembayaran keterangannya ya, ada metode pembayaran, jumlah, nama produk, total harga, pembayaran, dan sebagainya. Nah untuk di pengiriman juga sama, ini hanya berdasarkan datanya, jadi ada pending, Bandung, itu tujuan pengirimannya di alamat kita sendiri. Nah mungkin cukup sekian dari pelanggan. Kita keluar. Nah ketika keluar maka si ID-nya bakal dihapus dari si session customer ID yang ada di kelas tersebut, dari instance-nya. Nah sekarang kita bakal coba untuk praktek di si admin atau si seller. Kita masuk ke dalam seller. Untuk logika loginnya dan juga ya logika untuk repository loginnya itu sama dengan yang ada di customer untuk seller sendiri. Akan tetapi untuk bagian loginnya sendiri mungkin saya akan login ya untuk. Nah kita akan masuk ke si admin. Si admin ini bakal keterangan role-nya bahwa si Carl Johnson ini adalah penjual. Kita bisa lihat di dalam bagian login view. Nah di sini kita tidak memakai row dalam database-nya, tapi kita menggunakan pengecekan 2 kali. Jadi di sini untuk username dan passwordnya kita ambil nilainya dari si text field, baru di sini kita masukkan ke dalam bagian login si service-nya. Nah di sini ada bagian if ya. Nah di bagian if-nya. Sini kalau misalkan dia login ke dalam username ada is custom login, ini juga mengembalikannya boolean. Jika ini true maka akan masuk ke dalam si dashboard customer. Tapi jika misalkan nilainya false, maka kalau misalkan customer gagal maka akan dilanjutkan ke dalam pengecekan admin atau ke dalam pengecekan seller. Nah di sini juga jika true maka akan dilanjutkan ke dalam dashboard seller view. Jika gagal maka login gagal. Sekian. Seperti itu untuk login. Oke lanjut untuk stok galon. Di sini ada beberapa fitur, ada stok galon, ada data pesanan, data pembayaran, data pengiriman, dan juga data pelanggan dan kembali ke login. Nah untuk stok galon sendiri kita bisa lihat. Nah ini untuk UI-nya sama ya, jadi kita cuma ngambilnya satu-satu aja. Nah ini tapi di sini bukan beli sekarang tapi update. Nah untuk update sendiri kita di sini bisa ada ID produk, ada harga produk, sama ada jumlah produk. Misal kita bakal nge-update yang Aqua yang 3000. Kita update untuk ID produknya misalkan 3000. Untuk harga produknya dari tadi kan kalau tidak salah harga produknya tuh ada 17. Harga produknya tuh 24.500, kita update coba jadi
turun harga jadi 22.000. Untuk jumlah produknya tadi ada 17, kita tambah 13. Jadi 13 ini tuh jumlah yang ditambah, bukan jumlah yang diupdate atau jumlah pembaruan, bukan. Jadi ketika update maka akan bertambah 30. Ya bisa dihitung 17 tambah 13 sama dengan 30. Oke, lanjut. Di sini untuk lihat pesanannya kita hanya menampilkan data aja dari database dari ini. Di sini ada dua ya, ada 3 customer. Yang pertama ada Cesar. Cesar ini beli 2 pesanan. Untuk satu pesannya ada pending, ada cancel, juga di cancel. Ini juga Ibnu Sasidi kan kita beli 4, satunya dihapus, satu lagi cancel, maka satu pesannya cancel. Yang cancelnya itu berarti si customer tuh tidak jadi beli. Nah, lanjut pada bagian ini ada Amidi sama Keogaan yang ini belum diapa-apain. Oke, kita kembali. Nah, kita lihat pembayaran. Nah, di sini juga sama, kita nampilin pembayarannya. Jadi ada ID pelanggan, ID pesanan, nama produk, jumlah metode pembayaran dan sebagainya. Oke, lanjut. Sini juga ada lihat data pengirimannya. Untuk data pengirimannya di sinilah baru logika untuk layanan servisnya berjalan. Misal di dalam tadi ya kita udah bikin 2 pesan yang masih pending. Misal dalam pesan yang pertama kita on the way. Nah, maka status pengirim akan berubah jadi processed dan on the way. Asalnya pending dan di sini juga asalnya pending menjadi on the way dan proses. Di sini berarti si penjual sedang dalam perjalanan mengirim si galonnya. Maka status pesanan berubah jadi proses. Dan jikalau misalkan yang kilo galon, oh ya, misalkan di cancel nih, ini kan ada yang sudah di cancel kan, kita on the way, ini tidak bisa karena ketika customer membatalkan pesanannya maka kita tidak bisa mengirimnya atau ya mengubah statusnya apa lagi. Dan di sini tidak ada bagian untuk menghapus data pesanannya karena kami merancang hak untuk menghapus pesanannya hanya milik si customer. Jadi customer saja yang bisa menghapus pesanan dan bisa menambah data customernya. Oke, lanjut sini juga jika misalkan masih pending kita juga tidak bisa delivered. Oh ya, kita bisa langsung delivered kalau pending biar barangkali lupa gitu kan si ininya. Oke, lanjut di sini ketika kita cancel, kita on the way nggak bisa, kita delivered tidak bisa tuh. Tapi ketika pending kita bisa langsung delivered ya karena mungkin lupa kali ya, biar barangkali lupa jadi bisa langsung di delivered aja kali. Oke, lanjut di sini kita on the way, kita coba bagian di bawahnya kita delivered juga. Ketika sudah komplit kita tidak bisa mengirim kembali. Ketika kita sudah komplit juga kita tidak bisa mengubah status menjadi komplit lagi lah. Nah, jadi cukup sekian buat bagian penjual. Oke, mungkin kita bisa kembali lagi ya kali ya ke ini, ke bagian si customernya. Ini jika misalkan salah, jadi maka nanti akan keluar error seperti ini. Nah, lanjut kita lihat pesanannya. Nah, makasih pesanannya telah diubah ya dari satu pesanannya. Yang ketiga kan tadi proses, yang keempat komplit. Nah, jika masih proses kita batalkan. Ini tidak ya, jika masih proses kita batalkan. Ketika pesanan masih proses kita bisa batalkan pesanannya sebagai customer dan bisa langsung dihapus. Tapi ketika kita komplit kita nggak bisa batalin dan kita bisa hapus. Seperti itu sistem mekanisme dari si aplikasi ini. Mungkin kita bakal ngejelasin soal tabel view-nya atau dashboard. Ini mewakili semua yang ada tabelnya, mewakili semua yang di tabelnya kayak pembayaran dan juga pengiriman, karena struktur dari kodenya juga sama untuk pesanan, pembayaran, dan pengiriman, cuman beda di bagian sini aja. Oke, kita bakal coba ke bagian dashboard. Kita udah customer view. Nah, di sini untuk pertama kita implementasi dulu apa yang kita butuhkan. Kita butuhkan kelas service order customer repository, kita juga butuhkan manajemen data customer repository,
Kita juga butuh table view yang di dalamnya diisi dengan di general tipenya. Ini kita isi dengan order selected, karena di order selected kita butuh datanya untuk mengambil data dari database ke tabel. Nah, di sini juga kita bisa, ini kita juga bikin untuk konverternya. Di sini juga ada bagian primary state-nya untuk kita, ya di sini ada primary state-nya untuk kita pindah-pindah lah. Oke, di sini untuk toolbarnya kayak biasa. Dan untuk pertama kita buat VBox content. VBox content ini untuk menyimpan si tabelnya. Jadi ketika tabelnya sudah dibuat, maka tabelnya akan disimpan di dalam VBox content ini. Lanjut kita buat kelas table view, yang dimana table view ini dibuat untuk untuk tampilan si tabelnya. Dan kita set item di sini untuk table view-nya adalah order list. Order list itu apa? Order list itu merupakan observable list, yang dimana isinya ada order selected. Nah, pada bagian ini juga baru kita bikin untuk membuat kolomnya. Kita memakai tabel kolom, lalu kita masukkan di sini untuk tipe datanya. Di sini untuk tipe datanya kita ambil dari order selected, dan untuk tipe datanya integer untuk si ID pesanan. Dan jika misalnya integer, kita ambilnya harus menggunakan as object. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk kelas order selected. Nah, pada kelas order selected ini kita menggunakan tipe data simple property, yang dimana simple property ini digunakan untuk menyimpan data di dalam tabel JavaFX. Dan di sini diambil dari kelas beans property. Nah, sehingga kita harus memakai simple property ini untuk menyimpan datanya ke tabel. Oke, lanjut. Nah, setelah itu pada bagian action kolomnya di sini kita pakai void sebagai pengembalian atau mungkin method. Nah, di sini juga ada, di sini kita untuk pembuatan action column seperti ini kita tambahkan untuk button cancel dan delete sesuai dengan kebutuhan aja. Baru di sini ada override atau ada turunan dari si kelas ini ya, kelas tabel view. Nah, lalu sini juga ada set on action. Jika misalkan cancel ordernya ditekan, maka set on action ini akan beraksi atau akan menjalankan metode di dalamnya. Misal cancel order nih dipencet, tiba-tiba dia langsung menjalankan operasi yang ini. Dia order juga sama akan melakukan operasi yang ini dan sebagainya. Nah, di sini untuk tabel view-nya nanti kita tambahkan untuk kolomnya. Jadi untuk setiap kolom yang kita sudah aplikasikan akan ditambahkan ke dalam table view get columns. Lanjut ini untuk set stylenya, dan ini juga untuk perapihan bagian mana yang pengen ditaruh. Kalau center left di bagian kiri, kalau center di bagian tengah. Ini untuk minimal width-nya, dan ini juga untuk max size atau enggak untuk ukuran size-nya. Nah, di sini juga ada image background untuk mengatur image-nya, dan juga ada top bar. Ini juga ada alert untuk pemberitahuannya tadi. Untuk show error berarti untuk alert yang warna merah atau alert yang error. Misalkan untuk information tadi yang warna biru. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo aplikasinya. Mungkin nggak seluruhnya dibahas karena semua sistem code-nya juga hampir sama, seperti dari data order ini ke data payment ini juga sama seperti itu. Jadi kita bikin juga table view-nya, table kolomnya, kita bikin kelasnya yang dibutuhkan, kita setting sama halnya kayak yang di data order. Jadi untuk bagian table sama seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat membantu, dan mohon maaf jikalau terdapat kekeliruan dalam segala kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.